jadi di video ini gue mau ngebahas tentang sepeda yang beberapa waktu lalu gue beli. Ini gue beli di daerah Cibinong gitu, karena memang gue sudah sebelumnya itu browsing dulu di internet tentang sepeda yang untuk pemula lah, untuk sekedar muter-muter kampung aja gitu kan. Jadi akhirnya gue datang ke toko sepeda dan akhirnya memilih ini. Kenapa sih gue milih ini? Karena pertama adalah warna sih. Karena warnanya gue suka yang agak-agak ngedoff gitu. Jadi kesannya lebih ke, ya banyak lah motor-motor sekarang yang pakai doff gitu. Jadi kayak sepeda juga kayaknya gue rasa bagus lah kalau desainnya pakai doff. Jadi gue mau ngebahas spesifikasi sepedanya di video ini. Nah yang pertama pasti frame. Nah frame ini gue beli di harga yang cukup murah ya, di harga di bawah 2 juta gitu. Tapi dapat frame yang alloy gitu, yang aluminium. Jadi ini sepedanya cukup enteng gitu, kalau dipakai buat camping atau nanjak-nanjak itu cukup enteng gitu. Jadi enak banget, harga di bawah 2 juta bisa dapat frame alloy gini gitu kan, tapi tetap kokoh dengan desain warna doff-nya gitu kan. Nah, kedua di sini ukurannya 27,5 bannya. Jadi cocok lah buat tinggi gue yang kurang lebih 170 gitu. Jadi untuk pakai sepeda ini kurang lebih cocok lah untuk dipakai ya untuk keliling-keliling aja gitu kan. Ini tuh menggunakan rem dari Shimano gitu kan. Shimano ini kan udah cukup namanya terkenal lah di dunia persepedaan ini. Dia menyediakan spare part, alat-alat untuk sepeda gitu. Jadi si Exotic 2612 ini menggunakan brand dari Shimano untuk remnya. Kedua remnya sama-sama menggunakan Shimano. Lalu di gear belakang juga menggunakan Shimano gitu. Ada 7 set ya, 7 ukuran gear gitu. Dari kecil sampai gede ada 7. Sedangkan di depan tidak ada mereknya gitu. Untuk F di depannya tidak ada mereknya, hanya biasa saja. Dan memiliki 3 ukuran speed gitu, 3 kecepatan. Ini cukup standar ya untuk digunakan harian gitu. Gue biasa muter-muter aja, ini cukup gitu. Jadi kurang lebih cukup banget lah, apalagi di harga yang cukup murah ya, di harga segitu untuk sepeda MTB gini. Stang ini juga dari alloy dengan cat doff, jadi lebih kayak gagah gitu sih. Cakram ini dua-duanya menggunakan rem yang cakram gitu. Jadi kalau kita kecepatan berapapun, walaupun di turunan yang terjal, kita masih bisa ngerem dengan cepat gitu, tanpa ngelos atau slip gitu. Jadi bagus banget nih menggunakan 2 cakram, padahal harganya masih di bawah 2 jutaan gitu. Nah, ada lagi di sini menggunakan ini nih, bautnya ini baut quick release ya. Jadi kalau untuk dicopot-copot gitu, kita mau pergi kemana gitu, mau dinaikin ke mobil atau ke motor, gampang banget bukanya, tinggal dibuka gini aja, nggak harus pakai kunci atau yang lain-lain gitu. Jadi wah, ini kayaknya rekomen banget di harga di 2 juta gitu, dengan fitur-fiturnya gitu. Untuk sok depan juga empuk, tapi sayang banget untuk sok depan ini belum ada penguncinya ya, belum ada untuk pengunci soknya, biar kalau lagi di jalan lurus gitu nggak usah pakai yang ngeper atau gimana gitu kan. Nah itu aja sih. Untuk kelebihannya banyak ya di sini, di harga di bawah 2 juta, kelebihannya cukup banyak dengan menggunakan brand dari Shimano. Ukuran sepeda juga 27,5 dan juga menggunakan frame alloy. Jadi itu bagus banget untuk di bawah harga di bawah 2 juta. Untuk kekurangannya itu kekurangannya yang nggak terlalu mencolok lah untuk pemula gitu. Apalagi di harga 2 juta, kekurangan itu masih dianggap maklum lah gitu, karena memang harganya murah. Nah, apa sih kelemahannya? Pertama itu tadi di FD ini, pengoper rem depan itu nggak ada mereknya, nggak ada ambasador dari mana-mana, cuman polos aja. Tapi selama penggunaan gue kurang lebih 1 minggu nggak ada masalah sama pengoperan gigi, enak, empuk dan cepat gitu pengoperannya gitu. Nah terus yang kedua, untuk tadi gue bilang sok depan tidak ada penguncinya, pengunci sok depannya itu. Jadi begini aja gitu, nggak bisa dikutak-kutik. Tapi ini juga udah mending banget karena soknya juga empuk, enak banget dipakai. Dan juga remnya masih pakai tali, nggak yang hidrolik ya. Kalau yang sepeda-sepeda yang mungkin 2 juta ke atas atau 3 juta mungkin ada yang di hidrolik gitu. Di seri ini pun ada yang menggunakan hidrolik, tapi di seri tertingginya gitu kan. Cuman gue beli yang serinya ini yang paling rendah gitu kan. Nah terus juga
ini kabel ini tuh masih di luar ya, jadi apa, masih kelihatan berantakan di sini gitu, masih kelihatan kabel-kabel gitu kan. Nggak kalau yang sekarang gitu, model sekarang ya, atau yang bagusnya kan dia masuk ke dalam ya, internal kabel gitu kan. Jadi itu sih, itu aja. Tapi sekali lagi yang gue sampaikan bahwa di harga segitu sama sekali sangat diwajarkan lah kalau misalnya mendapatkan seperti ini. Ini juga penggunaan gue oke banget tanpa ada kendala, dan rekomen banget sih untuk penggunaan sepeda ini. Kalau buat kalian yang punya budget yang ngepas banget buat pemula dan emang sekedar olahraga nih gitu, ini rekomen banget sih buat kalian. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya. Untuk kalian bisa spesifikasi lengkapnya kalian bisa browsing aja gitu kan. Cuman gue hanya menyampaikan bahwa penggunaan gue ini untuk harga segini, sepeda ini sangat worth it lah. Nah, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube ini agar bisa bikin video-video berikutnya, dan jika ada masukan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.